semuanya, kami dari kelompok 8 Sosiologi kelas 10A. Saat ini, pada kesempatan kali ini, kami membuat suatu proyek podcast yang akan membahas lebih dalam mengenai relasi dengan lawan jenis yang lebih mengacu kepada pergaulan remaja bersama lawan jenis. Nah, pertama-tama saya ingin memberikan gambaran sedikit mengenai topik kita kali ini. Pertama-tama, di umur remaja saat ini pastinya setiap remaja sedang mencari jati dirinya masing-masing. Di dalam suatu pergaulan, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, atau bahkan di mana saja, pasti remaja tersebut akan mencari keberadaan dirinya. Nah, salah satu contohnya adalah relasi dengan lawan jenis atau lebih kita kenal dengan bahasa pacaran. Saat seseorang mencari jati dirinya, pastinya ia akan mencari tempat di mana ia dihargai dan ia dicintai. Di saat lingkungan rumahnya tidak mampu memberikan hal tersebut, pasti dia akan mencari hal tersebut di luar lingkungan rumahnya. Nah, maka tidak sedikit remaja yang memutuskan untuk masuk ke dalam relasi berpacaran di usia yang belum matang. Kekosongan dalam dirinya yang seharusnya diisi oleh orang tuanya atau orang sekitarnya membuat ia merasa ia perlu melakukan atau mengambil tindakan berpacaran tersebut. Nah, di dalam podcast ini juga kita memiliki beberapa bintang tamu. Dan yang pertama-tama, kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemahaman singkat seputar materi kita yang telah saya jelaskan tadi dari bintang tamu kita kali ini. Halo semuanya, nama saya Septian. Nah, jadi Septian akan memberikan pemahaman singkat dari dirinya mengenai materi kita kali ini. Silakan. Ya, jadi hubungan lawan jenis mengacu pada keterlibatan emosional, sosial, dan seringkali romantis antara individu yang memiliki jenis kelamin yang berbeda. Interaksi ini dapat melibatkan berbagai aspek seperti keintiman, saling pengertian, dan dukungan emosional. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti komunikasi yang efektif, kepercayaan, dan kecocokan nilai dapat memainkan peran penting dalam membangun sebuah hubungan yang sejahtera. Terima kasih. Nah, jadi dapat kita tarik sedikit kesimpulan dari pemahaman yang telah diberikan oleh Septian bahwa relasi berpacaran ini sangat berperan penting dalam seorang remaja mencari jati dirinya sendiri. Karena dapat kita lihat bahwa di dalam relasi berpacaran ini seorang remaja dapat melihat apakah dirinya dihargai atau tidak, dan pasti dia akan melakukan suatu hal atau beberapa hal yang dapat membuat dia merasa di mana dirinya dibutuhkan dan di mana dirinya harus pergi. Nah, sekian sesi saya dengan Septian, dan kita akan memanggil bintang tamu kita yang selanjutnya. Nah, kita masuk pada sesi yang selanjutnya. Di sesi ini kita akan memaparkan kritik mengenai hal yang telah dijelaskan oleh Septian tadi, yang akan dipaparkan oleh Jonathan. Menurut kamu mengenai materi yang telah dijelaskan oleh Septian tadi? Menurut pendapat saya, berpacaran itu tidak selamanya membawa pengaruh yang baik di dalam diri kita. Berpacaran dapat mempengaruhi pemikiran bahkan sisi psikologi seseorang dalam memahami apa itu berpacaran. Orang yang berpacaran, baik laki-laki maupun perempuan, akan merasakan kondisi yang tidak cukup pada dirinya dan terus-menerus memaksakan sebuah kasih sayang dari sesama pasangannya yang berakibat buruk bagi hubungan mereka. Mental mereka juga bisa berpotensi untuk rusak karena mereka sudah mulai bergantung kepada orang yang mereka sukai. Mereka menjadi orang yang pemalas, dan juga terkadang mereka bisa membuat sebuah kontak fisik kepada seseorang. Berpacaran juga bisa berdampak buruk bagi orang yang belum berpacaran, yaitu mereka terkadang menjadi minder akan orang-orang yang sudah berpacaran, dan mereka ingin terus menjadi orang yang suka berpacaran seperti orang berpacaran tersebut. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita tarik, ternyata berpacaran ini tidak selalu memberikan dampak yang positif ya, entah itu buat orang yang berpacaran ataupun orang yang belum merasakan berpacaran tersebut. Karena berpacaran ini juga
bukan hanya membantu seseorang mencari jati dirinya, namun ternyata berpacaran ini juga dapat memberikan beberapa dampak negatif, bahkan dapat merusak kehidupan seseorang remaja atau bahkan banyak remaja. Sekian sesi saya bersama Jonathan. Terima kasih Jonathan, dan kita akan lanjut pada sesi selanjutnya. Nah, kita masuk pada sesi yang selanjutnya. Di sesi ini kita akan menarik sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan di sesi-sesi yang sebelumnya. Namun sebelum itu kita perkenalan dulu nih dengan siapa yang akan memberikan solusi tersebut. Perkenalkan, nama saya Ashelby. Nah, Ashelby akan memberikan kita solusi-solusi yang telah ditarik dari sesi-sesi yang sebelumnya. Jadi seperti yang telah dikatakan Jonathan tadi, bahwa memang tidak selamanya hubungan pacaran itu bisa berjalan dengan mulus. Maka sebelum kita memulai hubungan pacaran, kita perlu memikirkan beberapa hal, seperti sebelum kita memulai relasi pacaran, kita harus mengenal dan mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita mencintai orang lain. Dan kita juga perlu mengenal lebih lagi tentang orang yang kita cintai tersebut. Kita juga perlu untuk mengelola emosi kita, untuk menolak segala keinginan hawa nafsu, rayuan, gombalan-gombalan dari pasangan kita. Kita perlu berkomunikasi kepada pasangan kita masing-masing untuk mengatasi setiap hawa nafsu, seperti menolak setiap keinginan yang telah mengarah ke hal-hal buruk yang akhirnya membuat merugikan diri kita sendiri satu sama lain. Tidak hanya itu juga, sebelum kita memulai hubungan berpacaran, kita perlu memikirkan apa tujuan kita dalam pacaran dan komitmen kita juga. Jadi kita perlu untuk membangun tujuan dan berkomitmen yang mengarah ke membangun hubungan kita itu menjadi hubungan yang sehat, yang mengarah ke hal-hal positif, bukan mengarah ke hal-hal buruk. Seperti itu. Nah, dapat kita tarik kesimpulan kalau berpacaran itu baik kalau misalnya kedua pihak yang melakukan pacaran ini memiliki dasar yang kuat ya, dan yang pasti positif, sehingga kedua pihak yang memutuskan untuk berpacaran ini sudah memikirkan matang-matang dan juga saling berkomunikasi dengan baik. Namun ada satu poin nih yang Asya belum, yaitu poin kedekatan bersama Tuhan. Nah, kita harus dekat bersama Tuhan lebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam berpacaran ini, karena bersama Tuhan itu pasti segalanya itu benar. Pasti di dalam agama kita juga mengajarkan segala sesuatu yang benar dan segala sesuatu yang perlu kita lakukan, dan mungkin ada beberapa hal yang perlu kita hindari. Maka terlebih dahulu kita perlu mengenal firman Tuhan tersebut sebelum kita mengenal diri kita dan sebelum kita mengenal lebih dalam mengenai pasangan kita nantinya. Maka kita juga perlu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan sebelum kita masuk ke dalam sebuah relasi, entah relasi berpacaran atau relasi pertemanan dan relasi yang lain. Sekian dari sesi kita kali ini. Nah, pada sesi kali ini atau sesi yang terakhir, kita mengumpulkan bintang tamu kita yang telah hadir di sesi-sesi yang sebelumnya, dan kita akan menarik sebuah kesimpulan mengenai sesi-sesi yang telah kita lalui tadi. Nah, ada volunteer nggak yang mau duluan kasih kesimpulan? Saya. Nah, silahkan Jonathan. Jadi menurut saya kesimpulan yang saya dapat itu, berpacaran itu sebenarnya baik untuk hubungan kita dengan teman-teman, baik juga untuk keadaan sosial kita jika keadaan sosial kita buruk. Tetapi berpacaran juga bisa membawa dampak dan pengaruh buruk bagi kehidupan kita jika kita sudah tidak tahu batas akan berpacaran tersebut. Nah, sudah? Sudah.
kesimpulan yang sangat bagus dari Jonathan. Nah, ada nggak yang mau kasih kesimpulan dari dia? Mungkin kurang lebih sama ya. Kalau memang relasi berpacaran itu ya lumayan baik jika kita memiliki tujuan yang mengarah kita untuk ke hal-hal yang positif. Terlebih juga di saat kita ingin memulai relasi berpacaran, kita perlu untuk semakin mengenal Tuhan, mengenal diri kita sendiri, lalu mengenal pasangan kita. Nah, selanjutnya Septian, apa nih? Ya, kalau saya juga sama seperti ini. Kalau berpacaran itu juga harus memiliki, sebelum berpacaran itu harus pemikiran yang matang. Ya. Nah, kalau dari saya sendiri, berpacaran itu baik jikalau pihak yang melakukan berpacaran tersebut memiliki dasar yang baik dari dasar agama, pendidikan, atau bahkan dirinya sendiri. Karena dari beberapa fenomena yang terjadi di sekitar saya melihat bahwa kebanyakan orang melakukan hal berpacaran ini bukan karena dia membutuhkannya, namun dia cuma mau mengikuti tren. Karena kebanyakan orang di sekitarnya sudah melakukan hal tersebut, maka dia juga ingin melakukan hal tersebut. Adapun berpacaran ini baik jikalau orang tersebut mengenal Tuhan lebih dahulu sebelum dia mengenal berpacaran ini. Setelah dia mengenal Tuhan terlebih dahulu, dia harus mengenal dirinya sendiri, apa yang dirinya butuhkan dan apa yang dirinya tidak butuhkan. Selain mengenal dirinya sendiri dan mengenal Tuhan, dia perlu mencintai Tuhan dan mencintai dirinya sendiri sebelum dia mencintai orang lain. Kemudian dia perlu mengkomunikasikan dengan pihak yang ingin melakukan pacaran ini bersamanya. Apakah pihak ini memiliki tujuan yang baik dengan melakukan pacaran ini, atau hanya untuk bersenang-senang? Jikalau hanya untuk bersenang-senang, lebih baik tidak usah, karena di umur remaja kali ini banyak sekali hal yang dapat membuat remaja ini bahagia tanpa harus berpacaran, seperti mengikuti organisasi ataupun melakukan banyak aktivitas-aktivitas lain. Karena kalau misalnya seseorang mengambil keputusan untuk melakukan hal berpacaran, dia pasti sudah bersedia untuk masuk ke dalam rencana-rencana besar dalam hal ini. Dia juga harus bersedia untuk menerima masalah-masalah yang pasti akan datang di dalam relasi ini. Nah, sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata dalam podcast ini, kami minta maaf. Dan semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan di sana. Jangan lupa like ya guys. Dadah. Oke. Cintailah dirimu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri jika kita tidak mencintai Tuhan? Tidak dibangun sendiri melainkan dibangun bersama. Itulah cinta. Cinta yang murni bukan merusak tapi membangun.